Izinkan saya Nicholas Aditya selaku moderator dan Johannes Prabaji selaku notulen pada hari ini. Presentasi hari ini akan disajikan oleh kelompok research paper 80 dengan judul Pengaruh Karbon Aktif Arang Kelapa pada Produksi Gas Hidrogen dengan Elektrolisis Laut, yang akan diuji oleh Bapak Elva Trianung Novadewo selaku penguji materi dan Bapak Pradipta Adi Nugroho selaku penguji bahasa. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan presentasi yang disajikan dalam 20 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit, penguji bahasa selama 8 menit, dan audiens selama 10 menit, dan akan diakhiri dengan tanggapan orang tua presenter selama 5 menit. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya memberikan waktu kepada presenter selama 20 menit untuk mempresentasikan hasil RP. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Selamat siang para penguji, para tamu, dan juga teman-teman sekalian. Pada siang hari ini kami dari kelompok RP80 akan menyajikan hasil dari penelitian ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Karbon Aktif Arang Kelapa pada Produksi Gas Hidrogen dengan Elektrolisis Air Laut. Perkenalkan nama saya Rafael Maesor Tomo dari kelas 12 A5 absen 25. Perkenalkan, nama saya Francesco Aurelio Sutrisahya dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Geodio Augusta Sadura. Saya dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 20. Presentasi ini akan terbagi dalam 5 bagian. Pertama pendahuluan, lalu landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk bagian pendahuluan akan dimulai oleh Geodio Augusta. Terima kasih Mahes. Awal mula fokus kami pada penelitian ini adalah gas hidrogen yang digunakan pada sektor industri. Namun, seiring perkembangan dunia industri yang pesat, terjadi keterbatasan gas hidrogen. Riset Pasar Zion menyatakan konsumsi gas hidrogen dari 2017 hingga 2023 meningkat sebesar 6%, di mana pada 2017 mencapai 129,25 miliar dolar. Dan pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 183,34 miliar dolar. Salah satu ini adalah contoh penggunaan gas hidrogen pada sektor industri. Yang pertama ada reformasi uap CH4, yang kedua ada produksi CH3OH, dan yang ketiga produksi H2O2. Salah satu pembuatan H2O2 adalah pada kompleks petrokimia yang ada pada gambar ini. H2O2 itu sendiri dapat digunakan sebagai bahan pemutih yang sering digunakan dalam perawatan gigi dan bahan pembersih. Kebutuhan dan permintaan H2O2 yang meningkat tentunya akan meningkatkan permintaan H2 sebagai bahan pembentuk H2O2. Maka dari itu, kami ingin mencoba mencari cara-cara untuk menghasilkan gas hidrogen dengan pengembangan metode yang lebih efektif. Salah satunya adalah memanfaatkan reaksi elektrolisis, yaitu dengan observasi dan membandingkan penghasilan gas hidrogen. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penambahan karbon aktif arang kelapa terhadap produksi gas hidrogen pada elektrolisis air laut. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan karbon aktif arang kelapa terhadap produksi gas hidrogen pada elektrolisis air laut. Selanjutnya, landasan teori akan dijelaskan oleh teman saya, Mahes. Baik, terima kasih Judi. Teori terpenting dan juga teori utama dari penelitian ini adalah elektrolisis. Elektro berarti listrik, lisis berarti hancur. Secara singkat, elektrolisis merupakan suatu proses perubahan energi listrik menjadi energi yang digunakan pada reaksi kimia. Reaksi kimia yang dimaksud adalah reaksi redoks. Reaksi redoks yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Terdapat beberapa faktor dalam sketsa elektrolisis ini. Yang pertama adalah baterai yang menjadi sumber arus listrik ini. Lalu adalah anoda dan katoda. Anoda dan katoda merupakan elektroda, yaitu suatu barang atau objek yang menjadi pengantar listrik dengan larutan elektrolit.
Dan anoda dan katode ini biasanya bersifat tegang. Dan di katoda terjadinya reaksi reduksi. Reaksi reduksi merupakan reaksi yang mengurangkan adanya unsur gas oksigen, sedangkan pada reaksi oksidasi itu terjadinya penambahan gas oksigen. Jadi dalam elektrolisis ini terjadinya kerjasama antara reduksi dan oksidasi, di mana gas yang dibuang dari reduksi diambil dan digunakan pada reaksi oksidasi. Sedangkan yang terakhir adalah larutan elektrolit, yaitu larutan yang menjadi perantara pergerakan elektron atau menjadi perantara pergerakan arus listrik. Jadi prinsipnya reaksi elektrolisis merupakan reaksi yang terjadi antara katode dengan anode menggunakan arus listrik melalui larutan elektrolit. Dan hasil dari reaksi reduksi dan oksidasi adalah gas hidrogen dan oksigen. Teori kedua dan teori ketiga, pertama adalah katalis. Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi. Dan katalis ini biasanya digunakan dalam elektrolisis karena elektrolisis tanpa katalis berjalan sangat lama-lama. Kami juga penasaran apakah pengaruh dari karbon aktif arang kelapa dapat mempercepat reaksi ini atau dapat bisa menjadi katalis. Lalu yang ketiga adalah air laut. Air laut ini, ya air laut adalah air yang mengandung NaCl atau garam dapur, dan kami memilih air laut karena merupakan suatu sumber elektrolit yang alami dan juga pula sangat tidak terbatas atau sangat terbaru. Lalu gas hidrogen merupakan unsur paling melimpah di alam semesta ini, melingkupi 79% gas di bumi. Tapi seperti kata Judi tadi, juga berpengaruh pada sektor industri. Yang terakhir adalah karbon aktif, suatu bentuk karbon yang dihasilkan melalui proses pembakaran dalam suhu tinggi, dilarutkan pada larutan kimia, dan hasilnya adalah suatu serbuk padatan karbon. Nah, kami juga mendasari atau melatar belakangi penelitian ini dari penelitian Jeffrey Siaga, di mana pada tahun 2016 dia menemukan bahwa karbon aktif serta badi berpengaruh pada perubahan hasil gas hidrogen. Untuk metode penelitian, pertama dimulai dari apa itu jenis metode penelitian kita. Penelitian kita merupakan penelitian eksperimental. Penelitian di mana kita menguji suatu pengujian dengan melihat pengaruh dari tambahannya perlakuan ataupun tidak adanya perlakuan, atau secara lebih singkat merupakan suatu metode di mana kita melihat pengaruh penambahan karbon aktif ataupun tidak adanya penambahan karbon aktif pada pembuatan gas hidrogen. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif karena hasil dari eksperimen ini akan bersifat sebagai angka, dan kita akan membandingkan angka ini dan juga menganalisis untuk menentukan kesimpulan kami. Terdapat 3 percobaan inti, yaitu percobaan pertama melihat jumlah gas yang dihasilkan tanpa adanya karbon aktif, percobaan kedua melihat jumlah gas dengan ditambahnya karbon aktif, dan yang ketiga percobaan di mana kita melihat jumlah hasil produksi gas di mana adanya lebih banyak karbon aktif daripada percobaan kedua. Lalu untuk hipotesis sementara ini, sebelum penelitian, karbon aktif dari arang kelapa tidak mempengaruhi produksi gas hidrogen, atau karbon aktif dari burung kelapa meningkatkan jumlah gas hidrogen yang dihasilkan. Untuk percobaan ketiga, penambahan karbon aktif yang lebih tidak mempengaruhi adanya proses produksi gas hidrogen, atau teori hipotesis yang terakhir adalah bahwa penambahan lebih banyak karbon aktif itu bisa lebih meningkatkan jumlah hasil produksi gas hidrogen daripada percobaan kedua. Untuk bagian berikutnya akan dilanjutkan oleh Budi Pustu. Terima kasih Mahes. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai variabel penelitian. Variabel penelitian ini terbagi menjadi 3. Ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Untuk variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dan pada penelitian ini, variabel bebasnya adalah penambahan karbon aktif arang kelapa. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dan pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah produksi gas hidrogen. Lalu yang terakhir ada variabel kontrol, variabel yang dikontrol agar tidak mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian ini ada 2, yaitu arus listrik dan volume air laut.
Berikut adalah desain alat atau skema alat yang digunakan pada penelitian kami. Yang pertama ada aki sebagai sumber listrik. Yang kedua ada grafit yang dihubungkan pada kutub anoda atau kutub positif. Yang ketiga ada grafit juga yang dihubungkan pada katoda atau kutub negatif. Yang keempat ada electrolyzer sederhana yang kami rakit sendiri untuk penelitian ini. Yang kelima ada tabung pengukur hidrogen. Dan yang keenam ada voltmeter untuk mengukur voltase pada aki. Ini adalah bentuk alat yang kami gunakan selama penelitian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengambilan data. Pertama-tama katoda ditutup tabung pengukur. Lalu sambungkan kabel jumper dengan aki untuk memulai elektrolisis. Lalu catat kenaikan gas hidrogen dengan mengukur penurunan volume air laut yang ada di tabung pengukur setiap menitnya. Dan pada menit kelima, cabut kabel untuk mengakhiri elektrolisis. Lakukan proses ini selama 3 kali untuk tiap percobaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengujian data. Pertama-tama siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu persiapkan larutan elektrolit NaCl atau biasa kita kenal dengan air laut. Yang pertama ada larutan tanpa karbon aktif. Yang kedua ada larutan dengan karbon aktif 25 gram. Dan yang ketiga ada larutan dengan karbon aktif 50 gram. Lalu tuangkan larutan tersebut ke dalam electrolyzer untuk diuji. Pastikan voltase pada voltmeter. Pastikan juga tabung ukur hidrogen sudah terpasang pada katoda. Dan sambungkan 2 kabel penghubung aki untuk memulai elektrolisis. Lalu catat kenaikan gas hidrogen setiap menitnya. Dan pada menit kelima cabut kabel penghubung dengan aki untuk mengakhiri elektrolisis. Ulangi prosedur tersebut selama 3 kali pada setiap tipe percobaan. Ulangi langkah-langkah pada poin ini dan pada poin ini untuk 2 percobaan berikutnya. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya Sesko. Terima kasih Jody. Oke teman-teman dan para hadirin sekalian, saya akan mulai menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian kami. Inilah data hasil percobaan kami. Dimulai dari percobaan tanpa penambahan karbon aktif, lalu dengan penambahan karbon aktif sebanyak 25 gram, dan yang terakhir dengan penambahan karbon aktif sebanyak 50 gram. Setiap jenis percobaan akan dilakukan pelakuan sebanyak 3 kali menggunakan volume air laut yang sama, yakni 450 ml air laut, dan menggunakan kisaran voltase yang sama di antara 11,2 sampai 11,5 volt. Rata-rata penghasilan gas hidrogen dari percobaan tanpa penambahan karbon aktif sebesar 18,33 ml. Lalu rata-rata penghasilan gas hidrogen dari percobaan dengan penambahan karbon aktif sebanyak 25 gram sebesar 25 ml. Dan terakhir, rata-rata penghasilan gas hidrogen dari percobaan dengan penambahan karbon aktif sebanyak 50 gram sebesar 20,66 ml. Untuk memperjelas hasil penelitian kami, maka kami sajikan grafik ini mengenai total penghasilan gas hidrogen per menitnya. Dari sekilas saja dapat terlihat bahwa gas hidrogen yang dihasilkan per menitnya antara tanpa penggunaan karbon aktif yang diwarnai biru dan yang dengan ditambahkan karbon aktif sebanyak 50 gram yang diwarnai kuning tidaklah terlalu banyak atau signifikan. Perbedaan yang paling signifikan dapat terlihat jika menambahkan karbon aktif sebanyak 25 gram yang diwarnai merah ini. Lalu, kami melakukan analisis waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 liter gas hidrogen. Lagi dan lagi, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara penggunaan karbon aktif sebanyak 50 gram dan tanpa penggunaan karbon aktif. Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 liter gas hidrogen dari percobaan dengan tanpa penggunaan karbon aktif selama 4 jam dan 10 menit. Dan waktu yang dibutuhkan pada percobaan dengan menggunakan karbon aktif sebanyak 50 gram selama 4 jam dan 4 menit. Hanya berbeda 6 menit saja.
Lalu total waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 liter gas hidrogen dari percobaan dengan penggunaan karbon aktif sebanyak 25 gram selama 3 jam dan 33 menit. 30 sampai 40 menit lebih cepat dibandingkan kedua jenis percobaan lainnya. Lalu kami juga menghitung efektivitas dari setiap jenis percobaan. Efektivitas dari tanpa penggunaan karbon aktif sebesar 30,8% dan efektivitas dengan penggunaan karbon aktif sebanyak 50 gram sebesar 31,2%. Hanya berbeda 0,4% saja. Dari ketiga percobaan yang kami lakukan, yang menunjukkan efektivitas yang tinggi ada pada penggunaan karbon aktif sebanyak 25 gram dengan efektivitas sebesar 37,9%. Lalu, apa yang kami bisa simpulkan dari hasil data yang kami peroleh? Dalam jangka waktu yang singkat, hasil perbedaan jumlah gas hidrogen yang dihasilkan di antara percobaan tanpa penggunaan karbon aktif dan dengan penggunaan karbon aktif tidaklah terlalu banyak atau signifikan seperti yang dilakukan dalam percobaan kami. Oleh karena itu, kami sarankan jika ingin menghasilkan gas hidrogen dengan jumlah sedikit, kami sarankan untuk tidak usah menggunakan karbon aktif. Namun, penambahan karbon aktif dapat menjadi lebih efektif dan lebih optimal jika digunakan dalam jangka waktu yang berkelanjutan, menghasilkan hasil yang lebih signifikan dengan perbedaan cost yang tidak terlalu banyak. Perbedaan cost tersebut hanya terletak pada penggunaan karbon aktifnya tersebut. Lalu saya akan masuk ke kesimpulan dan saran yang kami dapat sampaikan sebagai kelompok. Kesimpulan pertama yang kami dapat berikan dari penelitian kami adalah penambahan karbon aktif sebagai katalis dapat meningkatkan produksi gas hidrogen dan membuat reaksinya lebih cepat. Namun, penambahan karbon aktif harus dengan jumlah yang tepat. Pada percobaan kami, pada penelitian kami menemukan bahwa penggunaan karbon aktif sebanyak 25 gram lah yang paling optimal dan memberikan hasil yang terbaik. Namun, kami sarankan penelitian lebih lanjut terhadap jumlah karbon aktif yang lebih optimal harus dilakukan untuk mencari rasio antara karbon aktif yang digunakan dan dengan air laut yang digunakan yang lebih optimal sehingga dapat menghasilkan output yakni gas hidrogen yang dihasilkan yang lebih optimal dan lebih banyak. Lalu, penggunaan metode elektrolisis dengan penambahan karbon aktif arang kelapa tidak dapat menjadi alternatif yang baik dikarenakan kurang efektif jika dibandingkan dengan katalis-katalis lain yang digunakan dalam industri seperti nikel hidroksida. Walaupun itu, kami sebagai kelompok dapat sarankan penggunaan karbon aktif arang kelapa jika ingin menghasilkan gas hidrogen dengan lebih mudah dan lebih terjangkau. Lalu seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, tidak efektif dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang pendek, namun cukup efektif jika berkelanjutan. Saran terakhir yang kami dapat berikan sebagai kelompok adalah faktor eksternal harus lebih diperhatikan seperti suhu lingkungan serta voltase dan arus yang digunakan. Penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan efek dari penggunaan voltase dan arus yang berbeda terhadap produksi gas hidrogen. Inilah sumber referensi yang kami gunakan selama melakukan penelitian. Sekian dari presentasi penelitian kami. Mohon maaf jika ada kesalahan apapun selama menyampaikan atau melakukan presentasi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para presenter telah menyampaikan materi dengan baik. Sesi selanjutnya akan dilakukan oleh tanya jawab dari penguji materi selama 12 menit dan penguji bahasa selama 8 menit. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Heru Dewa dan Bapak Kadita juga. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore teman-teman Karisian, selamat sore Bapak. Sore Pak. Orang tua dari? Saya orang tua dari Jody. Yang satu? Rafael. Rafael. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Kita beri aplaus atas kehadiran Bapak orang tua ini.
dan Abel. Abel atau Sesko ya, lupa. Sesko ya. Sesko, selamat kalian telah menyelesaikan research paper kalian, dan cukup untuk kalian pelajari bahwa apa yang kalian pelajari di sekolah ternyata bisa untuk membuat suatu research ya. Kalau boleh tahu ini dimulai dari kapan? Percobaannya dimulai dari kapan? Kalau metode untuk rumusan metode penelitiannya itu udah dimulai dari Desember, tapi untuk pelaksanaan cobaannya itu dari Januari. Nah, dilaksanakan di sekolah ya? Dilaksanakan antara di sekolah dan di rumah. Baik, terima kasih. Nah, yang akan kami koreksi, yang saya koreksi adalah tentu yang tertulis di research paper ya. Atau mungkin kalian bisa tampilkan di depan research paper kalian. Ada nggak? Research paper tampilkan di sana. Maksudnya ada. Bisa, cuma ya. Kan yang terpublish adalah ini, bukan PPC kaya. Oke. Terus. Yang pertama kan yang saya soroti adalah tentu dalam research paper yang pertama adalah dalam pendahuluan. Menurut saya ini tidak juga dia dinaikkan lagi. Ya, itu akan gede. Nah, menurut Carlson, pertemuan dua kepribadian ibarat kotak dua zat kimia. Jika ada reaksi, keduanya berubah. Hal ini menjadi konsep dasar pemahaman tentang reaksi kimia. Itu di tahun 2001 ya. Dan pemahaman tentang reaksi kimia kan jauh sebelum. Kenapa kalau kamu pakai menurut Carlson? Baik, Mbak, kami memilih untuk menurut Carlson ini karena ini bukan lebih dari penelitiannya, itu modul kepribadian itu lebih kayak proses kami dalam melakukan penelitian ini. Jadi menurut saya itu pendahuluan dari penelitian ini yang cocok. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya adalah ini foto yang kalian ambil. Kenapa foto yang dari Thailand, yang di Indonesia ya? Gambarnya. Ketika kami Google tentang pembuatan atau penggunaan gas hidrogen dalam sebuah perusahaan, yang paling banyak atau yang paling menonjol itu dari Thailand. Tapi di Indonesia ada? Indonesia ada, tidak pembuatan langsung. Oke. Jadi di dalam pendahuluan kalian adalah produksi hidrogen di sini disasarkan atau tujuan goalnya adalah untuk produksi H2O2 ya. Ya. Lebih baik lagi kalau ditambahkan persamaan reaksinya, bagaimana memproduksi H2O2. Dari H2 diapain kok bisa jadi H2O2? Ditambahin ya nanti bisa. Oke. Nah, berikutnya naik lagi. Nah, sedangkan yang gambar ini, yang gambar berikutnya ini, itu tentang hybrid water electrolysis. Nah, ini untuk hidrogen yang digunakan untuk energi yang hybrid water electrolysis assume sustainable value for energy. Ya betul. Jadi itu di gambar ini menunjukkan bahwa hidrogen digunakan sebagai energi ya. Ya. Iya bukan? Ya bisa dimanfaatkan sebagai Tapi di riset kalian tidak ada itu penjelasannya. Ya kan? Itu bagian dahuluannya untuk menjelaskan untuk apa sih Iya, betul.
Nah, kalian fokus saja mau dipakai untuk H2O2 atau dipakai untuk sumber energi. Oke. Bisa dihapus salah satu. Atau kalau mau kamu dua-duanya ini tambahin sedikit di satu paragraf tentang apa H2 sebagai energi. Oke, berikutnya ada sedikit mungkin bisa kalian jelaskan atau mungkin saya yang kurang memahami literasinya. Di Jeffrey Sregar itu penggunaan karbon aktif dalam proses elektrolisis air laut dapat menurunkan jumlah arus listrik, ya. Sedangkan yang kalian harapkan gimana itu? Ada hubungannya dengan penurunan jumlah arus listrik atau yang kamu fokuskan adalah di kalimat kedua? Iya, buat apa namanya, kutipan dari Jeffrey Sregar itu merupakan hasil kesimpulan dari penelitiannya dia, di mana dia menemukan pengaruh karbon aktif salah satunya dalam menurunkan jumlah arus listrik. Nah, terus yang kalian fokuskan adalah Yang kami fokuskan itu efek dari penambahan karbon aktifnya dalam produksi gas hidrogen. Dan bagian Jeffrey Sregar itu juga ingin menjelaskan bahwa dalam penelitian sebelumnya adanya pengaruh dari karbon aktif dalam reaksi elektrolisis. Jadi di sini berarti kesimpulannya dari kalimat ini bahwa karbon aktif adalah sebagai apa? Kalau dari penelitian Jeffrey Sregar yang kami ambil itu dia bisa menurunkan jumlah arus listrik yang digunakan. Jadi istilahnya misalkan Mungkin yang tidak tertera dalam research paper kami memang melandaskan research paper kami dari penelitian yang dilakukan oleh Jeffrey Sregar. Nah, kami ingin membuktikan penelitian dia lebih lanjut terhadap produksi penggunaan penggunaan katalis sebagai untuk menaikkan efektivitas dari produksi gas hidrogen. Oke. Terus di elektrolisis ini sebentar. Prinsip elektrolisis berasal dari sel galvani, yaitu suatu reaksi yang terjadi antara katode dan anoda yang merupakan jenis logam melalui jembatan darah. Ini benar atau salah? Kamu kutipnya semuanya atau tidak? untuk yang ini kami coba simpulkan dari penelitian kami dari sel galvani dan juga elektrolisis. Sel galvani elektrolisis kayak dibelakangi dengan prinsip sel galvani. Namun memang penggunanya beda. Di sini kami menjelaskan bahwa elektrolisis sel galvani itu prinsipnya seperti dari kutipan dari Rini Top Sari, lalu kita menambahkan penjelasan elektrolisis yang sebenarnya. Fokus saya adalah di jembatan jarak. Coba kalau kamu lihat ke atas, ke halaman berikutnya. Nah, ini ada gambar elektrolisis ini. Apakah ada jembatan jarak? Ya, di sini sudah ada. Elektrolisis tidak menggunakan jembatan jarak. Oke, berarti bisa dikoreksi ya? Atau kamu cek lah literasi di mana itu? Di bagian atasnya. Di jembatan garamnya bisa dicoret atau tidak? Oke. Nah, kemudian karena kamu fokusnya elektrolisis dan kamu sudah belajar di semester 1 kalau nggak salah, kan ada persamaan reaksi. Betul. Kenapa nggak bisa? Di jurnalnya. Nah, Karena kami memikirkan bahwa landasan teori bagian elektrolisis itu untuk menjelaskan prinsip dari elektrolisis itu sendiri, jadi tidak menambahkan reaksi. iya. Saya kira akan lebih bagus nanti tambahin berapa reaksi elektrolisis. Kalau NaCl, katodenya itu produksinya apa? Dari tadi kan sudah. Ya, itu tambahin reaksinya. Jadi akan kelihatan jelas bahwa hidrogen yang diproduksi itu di katodenya atau di anodenya. Ya. Teori Bisa. Bisa kan? bisa. Satukan aja bisa.
Bisa nggak? Tapi kalau kami menyantumkan terus mencari volume, sebenarnya itu tidak diperlukan karena dalam metode itu volume sudah terlihat jelas penghasilan gas hidrogennya Dari penurunan pengurangan volume air. Oke, itu option aja ya. Jadi maksudnya supaya dibandingkan kalau secara teori produk gasnya itu segini banyak, tapi dalam kenyataannya yang kamu dapat segini banyak. Itu kan lebih bagus lagi. Tapi kalau itu repot, bisa. Ya, yang jelas kalau menurut saya tuntutan saya yang reaksi elektrolisis ini karena kamu udah belajar di semester 1. Oke, coba gambar yang di sini saya nggak begitu jelas tentang metodenya, coba digedein bisa. Oh ini, bukan yang langsung ke halaman 7. Nah itu, ada foto yang lebih gede nggak? Ini. Nah itu, yang gambar 7 itu. Di PPT ini ada. Waktunya masih berapa? Terakhir ya. Sini bentuk. Coba digedein. Jadi kalian lakukan ini selama 5 menit aja. Ya, untuk setiap tipe percobaan. Alasannya 5 menit apakah? Mungkin kami melakukan selama 5 menit itu seperti penelitian yang kami dasarkan dari penelitian Jeffrey Siregar dan juga melakukan percobaannya selama 5 menit. Jadi kita melakukan prosedur-prosedur yang mirip dengan apa yang dia lakukan. Karena sebenarnya nanti makin lama waktunya atau makin stagnan karena hidrogennya juga tidak terbuka. Oke, kalau berdasarkan penelitian selanjutnya sih itu juga nggak menghilang karena kan kamu pakai karbon. Oh, kalau ini yang tanpa menggunakan karbon aktif, tapi jika menggunakan karbon aktif dia harus hitam. Itu produknya karbon kan? Yes, Itu grafit. grafit. Dua-duanya grafit. Satu dan rendah. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok yang sudah mempresentasikan hasil penelitian teman-teman. Saya juga mengapresiasi itu. Tidak banyak pertanyaan dari saya selaku penguji bahasa. Hanya banyak memberikan saran dan tambahan terkait naskah penelitian teman-teman. Tapi sebelum saya masuk ke naskah, saya mau memberikan saran dulu untuk kedepannya jika teman-teman melakukan sebuah presentasi lagi. Tadi yang saya rasakan, saya itu tidak melihat teman-teman itu berkomunikasi dengan kami karena tidak ada kontak mata. Nah, mungkin memang setting tempatnya ini memang menurut saya juga kurang tepat sih sebenarnya. Karena teman-teman di sini kita posisi agak bersilang. Nah, hanya yang perlu dipahami ketika kita nanti berbicara di depan publik, kita harus peka akan situasi. Siapa yang menjadi lawan bicara kita? Nah, maka kita harus tatap dan kita harus melakukan kontak mata. Nanti yang pertama, ketika presentasi itu betul-betul saya sendiri tidak merasakan ada kontak mata dari presenter, teman-teman presenter. Tapi ketika menjawab pertanyaan sekarang karena posisinya kita sudah saling berhadapan-hadapan, itu sudah enak dirasa. Nah, maka ke depan itu harus teman-teman harus paham. Oh, saya sebagai presenter, lawan bicara saya ada yang dari berbagai sisi, maka apa yang harus saya lakukan? Ketika tadi saya berpikir, teman-teman kepikiran nggak ya presentasinya dari sebelah ujung situ aja, biar bisa melihat semua audiens. Tapi ternyata belum. Ya. Itu nggak masalah. Ini hanya saran untuk depan. Karena selain itu kami juga tertutup mau lihat presentasinya tadi beberapa momen tertutup sama badannya teman-teman. Itu terkait saran untuk kedepannya. Kemudian sekarang masuk ke masalah naskah. Yang pertama, coba teman-teman perlu
kaji lagi untuk masalah panduannya. Abstraknya itu yang lebih dahulu abstrak bahasa Indonesia atau abstrak bahasa Inggris dulu. Kalau di panduan Karena itu nanti coba di cross check lagi, ya. Kemudian yang berikutnya ada beberapa paragraf yang dalam satu paragraf itu hanya ada satu kalimat, teman-teman. Itu kan tidak dibenarkan. Seperti contohnya pada halaman 5. Ya. Halaman 5 sebelum gambar bagan, ya, itu hanya ada satu kalimat. Maka dari dua penelitian di atas itu dipisah ya, karena di atas itu merupakan preposisi. Harus dipisah. Itu masih dalam satu paragraf, masih dalam satu kalimat. Kemudian yang berikutnya juga ini rumusan masalah. Kalau memang rumusan masalah kalian ada dua, silakan dijadikan saja dalam satu paragraf, tapi ada penjabaran poin. Satu misalnya, dua apa, itu rumusan masalah. Kemudian terus 3 teori dasar yang digunakan dalam penelitian kami, yakni itu juga masih satu kali dalam satu paragraf. Itu yang perlu menjadi catatan. Kemudian terkait deskripsi tabel. Dalam sebuah penelitian itu kan biasanya kalau kita menyajikan gambar, tabel atau dan sebagainya itu perlu dideskripsikan, artinya perlu dijelaskan. Nah, ini teman-teman pada bagian hasil dan pembahasan sebenarnya kita secara sekilas ya tahu ini deskripsinya, artinya dari tabel segitu rata-rata penghasilan gas dari 3 percobaan selama 5 menit adalah sekian, rata-rata penghasilan ini adalah sekian. Tapi bisa dideskripsikan lebih lanjut. Misalnya sebelum masuk kepada kalimat ini, teman-teman bisa memaparkan berdasarkan tabel di atas atau berdasarkan tabel nomor sekian didapati hasil bahwa percobaan untuk contohnya percobaan pertama dengan waktu 2 menit didapati hasil gas H2 sejumlah atau sebanyak 6 mili. Itu dideskripsikan semua, ya, itu. Atau kalau teman-teman mau mendeskripsikannya hanya rata-rata seperti ini ya boleh seperti ini, tapi perlu ada kalimat pengantar berdasarkan tabel, berdasarkan gambar, didapati hasil, didapati kesimpulan bahwa itu perlu, ya. Itu. Terus terkait halaman terakhir ini yang bahaya, walaupun itu kan merupakan konjungsi ya atau kata penghubung, itu tidak boleh di awal paragraf ya. Terlebih walaupun itu merupakan konjungsi antar kalimat. Ya, itu perlu dikoreksi, silakan dicari. Kalau memang mau menjadi paragraf baru, maka perlu dibuat kalimat yang lebih tepat. Itu terus di daftar pustaka. Saya rasa judul-judul penelitian ini yang kalau judul-judul artikel itu saya rasa tidak perlu menggunakan tanda kutip itu. Yang judul-judul artikel di daftar pustaka. Ini seperti contoh daftar pustaka yang pertama, energi masa depan menggunakan air, Kompasiana diakses, itu kan artikel kan, bukan jurnal. Nah, itu saya rasa tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk tiap judul. Silakan dicek di panduan, ya. Terus begitu pun yang jurnal penelitian. Jurnal penelitian tadi. Nah itu yang jurnal penelitian, silakan coba dicek lagi di buku panduan perlu menggunakan tanda kutip atau tidak. Terus itu masih ada satu judul yang caps lock itu, ya, itu nanti di
Itu halaman 2. Kita masuk ke paragraf yang salah satu contoh kegunaan di bawah gambar itu bla 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 bla. Dalam kehidupan sehari-hari di halaman ketiganya, baik sebagai komoditas rumah tangga juga, baik itu berkorelasi dengan juga, bukan serta, yaitu konjungsi korelasi atau ya baik itu berkorelasi dengan juga. Terus kalimat berikutnya, salah satu pembuatan H2O2 berasal dari kompleks petrokimia pada gambar di atas. Sama saya, ini masih sambung. Yang 10 bintang. Ini baik nama. Ini baik sama ya. Terus kalimat terakhir, paragraf yang masih sama, dengan meningkatnya kebutuhan dan permintaan H2O2, maka perlu ada pemicu, maka permintaan gas H2 juga meningkat. Nanti kalau saya baca, dengan meningkatnya kebutuhan dan permintaan H2O2, permintaan gas H2 meningkat sebagai bahan pembuatan H2O2. Sebenarnya kalau dalam pemaknaan konteks gitu ya, kita sudah bisa tahu lah. Tapi kalau dalam penulisan atau konteksnya itu perlu ada konjungsi, perlu dihadirkan konjungsi. Maka penggunaan gas juga meningkat. Saya bantu untuk konjungsinya. Maka ada juga. Terus masih di halaman ketiga, kolom yang sebelah kanan, paragraf yang dalam penelitian ini kami akan mengomentasi dan membandingkan bla 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 bla. Kalimat terakhir, hasil yang akan kami banding hanya berupa hasil produksi gas H2. Itu benar nggak? Hasil yang akan kami bandingkan kali ini ya. Kalau banding itu persidangan gitu ya, itu ya mungkin typo aja. Ya udah. Oke, cukup itu ya, jelas ya, masuk saya. Tambahan ya. Untuk satuan yang kamu pakai kan gram sama mililiter ya. Nah, kalau gram itu disikatnya B, bukan GR. Oke. Ya. Kalau kamu pakai GR, gram aja. Ya, nggak usah singkat. Kemudian mililiter R-nya itu kapital, ml, L misalnya. Ya. Terima kasih kepada para penguji telah menyampaikan tanggapannya. Untuk sesi berikutnya diberikan kesempatan kepada para audiens untuk memberikan tanggapan ataupun bertanya kepada para presenter. Waktu dan tempat saya persilakan. Silahkan berdiri atau berdiri dulu. Oke. Seperti nomor satu. Perkenalkan, nama saya Ruben Chandra Silitonga dari 12 IPA 4, absen 29. Saya punya pertanyaan untuk kelompok RP 80. Jadi kan katanya hidrogen itu sumber daya alam yang sangat terbarukan. Jadi apakah ada cara untuk memanen hidrogen secara langsung dan apa sebenarnya fungsi elektrolisis ini kalau bisa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana cara bisa mengambilkan, misalkan istilahnya gas hidrogen kan, dengan lebih efektif. Tadi saat saya sebut bahwa itu merupakan unsur yang tidak terbatas, itu berarti bahwa semesta ini memang kebanyakan partikel itu gas hidrogen. Namun gas hidrogen ini tidak bisa langsung diambil karena yang pertama gas hidrogen itu antara satu gas hidrogen dan gas hidrogen lain itu jaraknya tidak terjangkau. Dengan arti kalau dalam proses elektrolisis ini itu konsentrasinya tinggi dalam satu ruang lingkup, sedangkan kalau dalam alam semesta sendiri ya jaraknya sangat terjangkau dan jauh dan tidak bisa digunakan dalam sektor industri. Dan mengapa elektrolisis? Ya karena itu saat penghasilan gas hidrogen itu dalam ruang lingkup yang terukur itu akan menghasilkan gas hidrogen dengan konsentrasi yang tinggi di ruang lingkup itu. Begitu. Sebab apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin Jody bisa tambahkan. Saya ingin tambahkan.
Jadi karena gas hidrogen terdapat banyak dalam berbagai jenis ikatan senyawa seperti air laut, dan untuk mendapatkan hidrogen tersebut harus ada reaksi pemecahan seperti elektrolisis yang dapat memecah H2O menjadi H2 dan O2. Apakah menjawab? Oke, terima kasih. Betul. Saya tambahin ya tentang gas hidrogen. Jadi gas hidrogen memang melimpah di alam itu, tapi mudah terbakar. Jadi kalau ada hidrogen tambah air tambah oksigen itu kebakar. Contohnya di matahari. Matahari kan kayak berapi-api. Itu hidrogen dan helium. Jadi kalau di alam ya sudah jadi air. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Clement Ignacio Nugroho dari kelas 12 IPA 5, sekelas sama Cesko. Untuk kelompok RP 80 ya, pertama pengen kasih masukan. Terutama tentunya pantas diapresiasi ya, karena sama presenter kita akhirnya sudah bisa menyelesaikan research paper gitu. Tapi satu mungkin selain mungkin tadi Pak Banu sampaikan, itu tentang cara presentasi kalian presentasi ya. Sebenarnya bagi saya yang kurang itu volume. Kenapa sih volume? Karena volume itu tuh bisa bikin kalian tuh kelihatan lebih yakin. Karena saya bisa apresiasi tadi bertiga itu kalian itu pace-nya atau kecepatan presentasinya itu udah bagus gitu. Kayaknya gue aja kalah gitu. Kadang gue masih suka kecepatan untuk menyampaikan. Dan itu saya kira tadi kalian udah cukup bagus. Palingan tentang volumenya aja bertiga itu sih. Biar kalian tuh kelihatan lebih yakin. Sehingga apa yang kalian katakan tuh ada tekanannya gitu. Kita juga yakin untuk mendengarkan kalian. Kedua, mungkin boleh tolong salah satu balik ke bagian hipotesis ya. Tadi kalian ada hipotesis betul kan? Di hipotesis itu tadi ada kata arang dari, karbon aktif dari arang kelapa tidak terus jadi ada dua kata. Sini saya cukup bingung, saya ingin bertanya kepada kalian yang lebih paham mungkin. Jadi pertama ada karbon aktif dari arang kelapa, itu di kalimat pertama. Lalu ada kalimat kedua, karbon aktif dari tempurung kelapa, meningkatkan, yang satu tidak menambah, yang satu meningkatkan jumlah gas. Nah, tadi saya lihat lagi kalau di bagian variabel dan hasil pembahasan, kalian itu variabelnya itu jumlah ya. Jadi makanya tadi di bagian hasil itu data tabelnya menggunakan gram, 25 gram dan 50 gram. Cuman di sini kok perbandingannya malah justru asal dari karbon aktifnya, saya tangkapnya gitu ya. Arang kelapa dan tempurung kelapa, mungkin boleh diklarifikasi lagi gitu, maksudnya seperti apa yang dihipotesis dan yang hasil dan pembahasan, karena tentunya kan mereka berkorelasi ya. Itu saja. Tapi terima kasih. Sebelum dijawab, mungkin juga untuk para penguji, moderator dan juga presenter, saya pengen evaluasi sedikit tentang, bukan tentang presenter tapi tentang acara ini sendiri ya, maksudnya apa yang terjadi di ruangan ini. Evaluasi saya itu sebetulnya kayaknya sekitar satu. Saya sendiri kelas 12 ya, itu bertiga kelas 12, tapi saya rasa bisa memperhatikan dengan cukup mudah ya. Apakah mungkin gara-gara kita sesama presenter, tapi yang saya rasakan teman-teman kelas 10 dan kelas 11 mungkin kok 1 atau 0 dari 16 orang tuh kayaknya susah banget untuk memperhatikan paling tidak 5 menit gitu tadi waktu presentasi. Atau mungkin ada sih, kira itu pasti. Maka itu mungkin semasukan saya itu terakhir itu ada yang namanya penyanggah wajib ya. Artinya merespon wajib kepada presentasi, dan saya kira itu hal yang bagus ya. Karena kadang anak kanisian tuh perlu dimotivasi untuk memperhatikan. Padahal mungkin semacam ya presentasi doang. Tapi memang kadang perlu ada motivasinya, Pak. Kali ini nggak ada? Kali ini sepertinya nggak ada dari panitia yang namanya penyangga wajib. Moderator klarifikasi tidak ada. Jadi saya kira itu menjadi masalah. Ya, kelas wajib kan juga 5 pertanyaan. Nggak ada wajib pertanyaan. Mungkin mereka cuma sekedar absen kehadiran gitu, Pak. Nah itu evaluasi saya, mungkin selanjutnya akan lebih baik gitu ya. Kalau ada ya inisiatif tentunya baik, tapi kalau ada penyangga wajib akan memeriahkan ya. Karena ini nggak cuman sekedar presentasi atau sekedar ujian, tapi ini juga selebrasi ya dari kelompok yang ada di depan ini untuk menghasilkan research paper mereka. Itu saja, terima kasih. Silakan dijawab kelompok 80. Mungkin untuk memperjelas lagi dari hipotesis kami, kita menggunakan karbon aktif arang kelapa. Tempurung kelapa itu asal dari karbon aktif arang kelapanya itu sendiri. Tempurung kelapa kami bakar lalu dijadikan karbon aktif arang kelapa. Dan ya, jadi memang kalau di sini adanya kesalahan kata di mana harusnya karbon aktif arang kelapa bukan tempurung kelapa. Oke. Lalu satu itu tidak menambah jumlah gas yang dihasilkan, tapi satu meningkatkan jumlah gas yang dihasilkan tuh perbandingan gimana? Maksudnya dua-duanya berarti karbon aktif kan?
yang seharusnya emang kita ingin melihat peningkatan atau pengurangan gas hidrogen yang terjadi jika menambahkan karbon aktif arang kelapa tersebut. Berarti mungkin kalian penambahan atau berapa jumlahnya udah diterapkan. Berarti ini mungkin memang kurang jelas aja mungkin berarti gitu ya. Ya emang wordingnya sedikit. Oke. Baik, terima kasih. Jawab dari boleh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ruben Samuel dari kelas 10 3. Saya ingin bertanya, apakah dapat dilihat terlebih dahulu tabel cobaan? Ya, terima kasih. Saya melihat kan tadi kan dijelaskan di bawah bahwa data percobaan tersebut ada anomali di mana penambahan karbon aktif yang 50 gram itu tidak menghasilkan hasil hidrogen yang lebih banyak dibandingkan dengan 25 gram ya. Apakah dapat dijelaskan kembali mungkin jika sudah mengapa anomali tersebut terjadi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Anomali ini terjadi menurut kami itu terjadi karena dalam penelitian yang terkontrol ini, di mana volume air laut dan juga jumlah arus listrik yang terkontrol tidak berganti dari ketiga percobaan, itu mempengaruhi karena dengannya lebih banyak karbon aktif dalam volume air yang sama, itu mungkin mempengaruhi pergerakan elektron yang terjadi karena walaupun karbon aktif bisa mempercepat, dengan kadar yang banyak juga dapat menghalang. Dan mungkin ada tambahan dari Oh, ya. Jadi apa yang kami temukan sebagai kelompok setelah melakukan penelitian kami adalah memang rasio 18:1 dari penambahan karbon aktif 95 gram memanglah yang paling efektif, dan tidak ada perubahan yang cukup signifikan jika rasio karbon aktif antara volume air berbanding 9:1. Mungkin apakah ada penelitian relevan yang dapat mendukung kesempatan? Penelitian relevan yang mungkin bisa menjadi dasar dari jawaban kami itu seperti dasar dari penelitian yang menjadi dasar dari penelitian kami dari Jeffrey Siregar. Dia juga mengungkapkan bahwa rasio karbon aktif jika perbandingan antara karbon aktif yang digunakan dengan volume air laut yang digunakan itu semakin mengecil, maka efektivitas dari penggunaan karbon aktifnya juga semakin menurun. Baik, terima kasih. Oke. Selamat pagi. Selamat siang, Pak Agung. Ya. Pak Bani udah Aduh, nggak apa. apa? Misinfo. Orang tua dan teman-teman sekalian. Kenalkan, nama saya Kapitan Wijaya dari IPA 5, kelas 12 IPA 5, nomor saya 14. Nah, sebenarnya pertanyaan saya simpel aja sih. Pertanyaan saya, kenapa kalian milih karbon aktif dari arang kelapa? Saya cukup penasaran sih. Dan kalian tuh kalian ngebuat atau ngebeli? Sumbernya dari mana gitu? Ya, sumbernya dari mana? Penasaran aja. Terus mungkin air lautnya dari laut mana? Oh iya, iya. Sumber bahan. Baik, terima kasih. Untuk mengklarifikasi, yang pertama Anda bertanya mengapa memilih karbon aktif arang kelapa, dan yang kedua dia dapat dari mana. Untuk pertanyaan kedua, kami membeli dari Tokopedia karbon aktif arang kelapa ini dalam 1 box itu 1 kilogram. Harganya sekitar 100.000. Lalu untuk mengapa kami membeli? Karena karbon aktif arang kelapa ini berasal dari tempurung kelapa, dan tempurung kelapa itu merupakan suatu bahan yang tidak lagi digunakan atau dapat didaur ulang kembali. Tapi tentunya daur ulang kelapa walaupun telah dilakukan tidak hanya itu yang bisa dilakukan. Maka kami ingin mencoba menggunakan tempurung kelapa, mengubah menjadi karbon aktif arang kelapa untuk penelitian ini agar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Dan untuk air lautnya ditambahkan judi. Untuk kalau untuk air laut itu
saya dapatkan, saya beli kurang lebih Rp5.000 untuk 5 liter air laut, dan itu dibelinya di sekitar daerah Cilincing. Apakah menjawab? Makasih. Oke, untuk memperjelas lebih lanjut lagi, mengapa kami menggunakan karbon aktif arang kelapa sebagai katalis kami? Karena karbon aktif arang kelapa itu merupakan sumber katalis yang lebih terjangkau dan mudah ditemukan. Sudah saya Thank you. Terima kasih kepada para audiens fotografi. Mungkin ada kesempatan dua kata dari orang tua untuk menyampaikan ucapan selamat kalau semacamnya. Ya, terima kasih. Saya Dana Mahmudin, orang tua dari Jody Augustus Sadula, merupakan ya buat saya ya, kejutan gitu ya. Selama ini tentu saja anak-anak kami gitu ya di rumah itu lebih banyak diam, ya tidak berinteraksi secara teknologi ataupun secara belajar, proses belajar mengajar seperti di sekolah. Itu yang pertama yang harus kami apresiasi itu ya untuk anak kami, dan tentu saja untuk sekolah Kanisius dan para guru, para pengajar dan teman-teman semuanya, bahwa dari presentasi ini saya bisa melihat bahwa yang pertama anak-anak kami itu mempersiapkan semuanya dengan matang. Itu pasti menurut kami seperti itu, karena begitu yakinnya mereka bisa sampai ada di depan ini. Kemudian mereka belajar berbicara, berkomunikasi melalui gaya bahasa dan gerak tubuh mereka. Yang ketiga, tentu saja mereka belajar untuk menyampaikan argumentasi. Tadi kan pertanyaannya tentu saja mereka harus argumentasikan apa yang mereka sampaikan, dan tentu saja mereka belajar bagaimana menyampaikan presentasi ini tanpa, tadi saya lihat gitu ya, mereka bertiga sedikit sekali melihat slide. Jadi mereka menurut saya sudah mencapai tujuan mereka walaupun masih harus disempurnakan. Itu yang saya dapatkan hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, saya Hendro, orang tua dari Rafael. Selamat siang Bapak-Bapak guru dan teman-teman atau siswa Kanisius. Mungkin saya juga mengapresiasi kegiatan ini ya, di mana siswa Kanisius bisa melakukan penelitian dan menjabarkan atau memaparkan hasil penelitiannya kepada para guru dan rekan-rekan siswa untuk kemudian didiskusikan gitu ya, dan tentunya dari hasil diskusi itu akan ada perbaikan dari laporan yang sudah dibuat oleh tim terkait. Mungkin dari saya juga melihat acara ini sangat positif, karena dengan adanya masukan dari guru penguji dan rekan-rekan siswa, diharapkan timnya bisa memperbaiki laporannya, dan kemudian memang kedepannya juga dari hasil diskusi ini, jika siswa-siswa ini kemudian melakukan pembuatan laporan lagi, tentunya banyak pelajaran yang bisa diambil, perbaikan-perbaikan yang bisa diambil, baik dari sisi cara penulisan, cara presentasi, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penguji atau audiens ya. Tentunya saya juga berharap topik yang dipilih ini memang merupakan minat ya. Jadi memang siswa ini memang berminat untuk meneliti, ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari hasil tes ini. Ya kedepannya nanti jika para siswa kemudian melanjutkan pendidikan atau bahkan sampai bekerja, tentunya juga itu harus juga didasarkan oleh minat ya,
keinginan, passion, sehingga pada saat kuliah atau bekerja itu memang siswa memiliki ketertarikan. Jadi bukan hanya sekedar saya hanya ingin kuliah karena memang ini proses selanjutnya, tapi sebaiknya memang itu didasari oleh passion dan minat terhadap bidang yang dipilih. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada orang tua presenter telah menanggapi. Karena kita telah tiba di ujung acara, maka kita berikan tepuk tangan sekali lagi pada kelompok presenter itu. Berterima kasih kepada hadirin sekalian, para penguji yang telah menyempatkan waktu untuk datang ke presentasi kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang. Terima kasih. Thank you.